submit gimana Pak? Udah tadi pagi. Oh, udah bisa submit? Saya belum lihat lagi. Ada pencetan submitnya sih Pak. Saya udah nge-upload juga jadinya. Oh, Tapi nggak tahu tuh, takutnya kata Bapak itu takut jadi nggak ada. Gimana ya? ya, Soalnya ada sih pas tadi pagi ada tulisan submitnya, jadi saya submit. nanti saya umumkan aja, saya akan lihat lagi nanti sore, karena nanti siang saya ada perlu, nggak bisa langsung lihat lagi. Kalau ternyata yang submit udah masuk, nanti saya akan kasih tahu. Kalau Oh iya Pak. ternyata nggak ada, tolong disubmit ulang gitu. Di mana? Oh iya. Oke ya, Makasih gitu. Pak. Oke. Nah, kita masuk ini dulu. Saya bahas yang kotak dulu ya, yang ditandai kotak. Nanti ini file yang ini akan saya kirim juga ke WA grupnya, supaya tahu PR-nya yang mana. Oke, yang F dulu, benar salah. Injektif itu artinya satu-satu ya, di diktat saya nggak disebut rasanya, tapi maksudnya injektif itu fungsi satu-satu. Jika F dan G injektif, maka jumlahnya juga injektif, betul nggak? Coba ada yang jawab kalau udah tahu. Penjumlahan fungsi injektif. Coba kita lihat dulu fungsi injektif ya. Kalau saya punya injektif fungsi satu-satu, saya belum menjawab soal itu dulu, yang lain dulu ini. Ini kenapa ininya nggak jalan? Nah, jalan sekarang. Kayaknya mau habis baterai ini pennya. Oke, kita lihat kalau fungsi injektif itu, kalau saya tadinya fungsinya terlihat naik, ini injektif ya, kelihatan injektif. Tapi kalau terus konstan, nah nggak injektif. Karena ada dua nilai X yang berbeda, Y-nya sama, nggak injektif. Jadi kalau dia tadinya naik, kemudian pernah turun, nah nggak injektif, karena nanti Y yang di sini, X-nya dapat 2. Ya. Jadi kalau sebuah fungsi injektif itu, kalau dia tadinya naik, akan naik terus. Sekali dia konstan atau turun, nggak jadi injektif dia. Jadi kalau naik terus, fungsi injektif tuh kalau dia turun akan turun terus. Monoton turun terus. Nah, sekarang kalau kembali ke soalnya, kalau F dan G injektif, kalau di diktat saya nulisnya satu-satu gitu ya. Bagaimana dengan jumlahnya? Injektif. Injektif juga ya. Bisa nggak nunjukkan, jangan pakai grafik? Kalau nggak pakai grafik, kita tunjukkannya gini. F injektif. Gitu ya. Maka ada dua kemungkinan, dia F-nya naik atau F-nya turun. So, G injektif. Ada dua kemungkinan kan, G-nya selalu naik atau G-nya selalu turun. Nah, kalau injektif tambah injektif, injektif enggak? Injektif. Masa? Hah? Benar? Coba saya kasih fungsi ini. Belum tentu. Kenapa? Kalau belum tentu berarti dia nggak injektif. Beri contoh kalau nggak berlaku tuh. Nih, saya ambil ini. Fx-nya seperti itu. Kemudian Gx-nya salah. Sorry. Saya ambil Fx ini. Y sama dengan X. Injektif nggak ini? Injektif ya, naik sekali. Injektif. Gx-nya saya kasih yang ini. Y min X. Injektif nggak G-nya? Enggak injektif. Nggak, yang G injektif nggak? Injektif. Injektif. F tambah G jadi apa? Bukan injektif. Hah? Injektif. Jadi 0 ya, selalu 0 kan?
Ini kan jumlahannya fungsi 0. Tidak injektif, fungsi konstan. Ini di setiap titik nilainya sama, yaitu 0. Jadi salah gitu. Hati-hati ya. Salah. Makanya saya kasih bintang yang itu. Saya bahas khusus. Yang lain nanti boleh ditanyakan nanti. Kalau FOG sama dengan GOF, maka domain FOG sama dengan domain GOF. Benar nggak? Enggak, Pak. Kalau enggak, berikan Pak. contoh. Berikan contoh. Fungsinya sama, aturannya fungsinya sama, tapi domainnya berbeda. Apa? Susah coba ngasih contoh ya. Coba FOG dan GOF, aturan fungsinya sama, tapi domain FOG sama domain GOF apakah sama? Nah, kalau enggak, kita kasih contoh. Fungsi F-nya apa, spesifik aja. G-nya apa, sehingga aturannya sama, tapi domainnya berbeda. Ambil aja yang gampang. Satu yang ada nilainya, satu yang enggak. Coba ambil fx-nya sama dengan x. Gx-nya, akar x. Ini x kuadrat, gitu ya. Begitu. Kalau saya hitung, sebentar dulu. Sebentar. Nggak cocok. Saya jadi bingung juga dengan contohnya ya. Apakah memang benar ya? GFX. Rasanya sih nggak harus. Saya melihatnya gini. Saya ngelihatnya gini nih. Ini ada fungsi yang kesini akar X, sininya X kuadrat. Nah, ini fungsi G, ini F. Kalau yang G kerjanya ke sini X kuadrat dulu, baru diakarkan. Ya, coba-coba ya. Coba kita lihat fungsi itu. Satu supaya nggak ada gitu, hanya sebagian. Fx sama dengan akar X, Gx sama dengan X kuadrat. Coba kita lihat. GOF dulu. Mau FOG juga boleh dulu. Mana dulu aja. G dari Fx sama dengan apa? X. G dari, enggak, beruntun dulu. Akar X itu kan sama dengan akar X dikuadratkan, betul? Ya. Jangan disederhanakan dulu, nanti nggak kelihatan dalam definisinya. Gitu ya. Bisa salah. FOG F dari GX, fungsi dari GX-nya apa? X kuadrat. Jadi akar X kuadrat sama dengan, oh ya udah biar aja. Nah, yang ini dalam definisinya apa? Harus bilangan real positif kan? Iya. 0 tak hingga ya. Kan ini nggak bisa dihitung. Tapi yang ini Bilangan real. sama dengan bilangan real. Berbeda. Nah, ininya berbeda. Nggak harus sama ya. Jadi kalau sama nggak betul. Kalau salah itu cukup satu contoh menyalahkan. Bahwa ada yang kebetulan menyebabkan daerah definisi sama sih biarin aja. Tapi kalau dibilang sama gitu, harus sama untuk semua fungsi. Kalau dibilang salah, ada ditunjukkan di mana dia nggak berlaku. Oke, itu ya.
Jadi di sini jangan disederhanakan gini. Ini juga nanti loh, dengan definisinya sama-sama bilangan real, kelihatan benar lagi. Padahal harus bisa dihitung secara bertahap gini komposisi itu. Oke. Jika grafik log ini dicerminkan terhadap sumbu X, maka diperoleh grafik ini. Walah, gimana tuh? Coba kita lihat dulu kalau ini dicerminkan ya. Y log BX. Y sama dengan log BX. Ini saya sebut sebagai fx. Kalau dicerminkan terhadap apa? Sumbu x, artinya diapakan si fx ini? Diminusin. Diminuskan ya. Jadi Iya. sekarang Iya. gx sama dengan kalau dicerminkan terhadap sumbu x, artinya min fx kan? Iya. Saya hitung. Min fx, min dari log bx, betul? Betul. Ya. Saya pengen lihat ini bener nggak jadi ini. Beda bentuknya ya. Tapi mungkin sama gitu. Coba kita lihat. Berarti depannya saya bikin jangan positif. Ini min 1 kan bisa jadi pangkat, betul? Log B ini X pangkat min 1 gitu ya. Atau enggak lah. Bingungin. Jangan lupa ini rumus penting nih. Log log apalah pakai rumus K ini U itu bisa ditulis sebagai ln U dibagi ln K. Ini sering saya pakai gitu ya. Nah, ini saya ubah jadi ln X dibagi ln D. Ada minusnya. Minusnya mau saya taruh ke bawah. Minus ini. Log BX itu ln X dibagi ln B. Yang ini saya bisa tulis sebagai ln X tetap minus 1 bisa pangkat ke belakang. Kenapa saya ginikan? Karena di soal ingin disamakan ini supaya muncul seper B. Ln B seper B ya. Atau B pangkat min 1. Ini min 1-nya ke belakang. Sama dengan ln X dibagi ln 1 per B. Ini kembali pakai rumus kayak gini lagi disatukan menjadi log 1 per B dari X. Nah, ini sama dengan ini. Jadi, jawabannya betul ya. Betul. Enak, kalian nggak usah nyalin, nanti kan bisa nonton ininya. Oke. Ini rumus ini agak penting nih. Mengubah-ngubahnya enak yang ini. Kalau ada log, saya tuh apalnya ln karena banyak soal tuh nanti di belakangnya fungsinya eksponen yang pangkat X kalau nggak berhubungan dengan ln. Gitu. Jadi yang dihafal sama saya biasanya rumus-rumus ln. Oke. Lagi cari lah. Tanya, Pak. Ya, silakan. Yang tadi kan tadi injektif itu satu-satu ya, Pak. Kalau misalkan bijektif bedanya apa, Pak? Kita nggak belajar, ada pengertian satu-satu pada bukan pada itu ya. Artinya ngabisin semua yang ada di kanan. Kalau himpunannya A dan B, fungsi dari A ke B. Ini. Saya gambar aja. Ini ada fungsi, titiknya ini, gitu. Ini titiknya ini. Ada yang namanya fungsi pada ya. Onto bahan dari itu ininya habis di B. Oh, kalau ini berarti ini harus lebih banyak. Ini mungkin sama dengan ini, boleh nggak apa-apa. Nah, ini fungsi yang onto. Artinya semua nilai yang di kanan habis. Itu onto. Kalau satu-satu dan pada, ini harus kurang satu. Ini satu-satu, juga yang di kanan habis. Itu namanya
bijektif. Fungsi itu. Tapi kita nggak belajar ini, nggak usah. Itu ya, untuk pengetahuan aja. Oke, Jadi Mas. kita nggak belajar fungsi itu, hanya yang injektif aja. Oke. Grafik ini diperoleh dari Y sama, oh ini PR, jangan dibahas. Ini. Saya lupa kemarin memberitahu model ini, jadi sebentar, slide-nya saya kesinikan dulu. Ada nama khusus. Mana ya? Nah, model fungsi yang mana sih? Nah, mulai B pangkat X. Oh, ini aja lah yang tadi juga nggak apa-apa. Yang kayak gini, di mana modelnya membentuk fungsi seperti ini nih, konstanta dikalikan B pangkat X, gitu ya. Ini, sorry, B-nya 2, pangkat X. X-nya pangkatnya segini seluruhnya. Pokoknya fungsi yang berbentuk seperti, bentar, saya tulis. Fungsi yang bentuknya model pertumbuhan ataupun model peluruhan yang bentuknya konstanta E pangkat sesuatu T, boleh X, boleh T, tergantung variabelnya, itu dinamakan model pertumbuhan eksponen ya. Ininya bisa variasi, bisa konstanta kali T, bisa per berapa gitu ya. Pokoknya bentuk fungsi eksponensial. Itu namanya model pertumbuhan atau peluruhan eksponensial. Diperlukan di sini soalnya. Oke, coba kita lihat. Konsentrasi alkohol dalam darah. Ini BAC singkatannya apa ya? Blood alcohol concentration, gitu ya. Kalau di bukunya, bloodnya darah, konsentrasi alkohol dalam darah. Setelah diserap badan, alkohol dimetabolisme oleh badan dengan half-life atau waktu paruh 1,5 jam. Jadi kalau kita minum alkohol, masuk dalam darah, setelah 1,5 jam, konsentrasinya berkurang menjadi setengahnya, gitu maksudnya. Ya. Jadi kalau ini coba lanjut dulu. Misalkan seseorang meminum 3 teguk minuman beralkohol, 3 teguknya nggak penting lah, mau 10 teguk juga nggak penting. Yang penting berapa konsentrasinya. Dan 1 jam kemudian, pada saat tengah malam, konsentrasi alkohol di dalam darahnya sekian. Anggaplah tengah malam tuh T sama dengan 0 ya. Jadi pengamatan kita pertama waktu T-nya 0, konsentrasinya sekian. Nanti setelah 1,5 jam, konsentrasi di darah menurun jadi 0,3. Itu arti half-life ini. Nanti 1,5 jam kemudian lagi tinggal setengah dari 0,3. Dan seterusnya. Nah, tentukan model peluruhan eksponensial dari ini, BAC. Blood, apa tadi? Alcohol concentration. Oke, ya. Jadi kita mau memunculkan fungsinya. Saya ingin mengetahui konsentrasi alkohol, saya sebut Y, sebagai model eksponensial. A-nya konstanta yang harus kita cari. Gitu ya. Oke. Nah, kita amati waktu T-nya 0, tadi tengah malam mulai pengamatan itu ada sebesar 0,6. Sorry. Ini jangan kayak gini ya, karena pasti mungkin ada konstantanya. Itu model eksponensial. Nah, kita akan mencari, ini menyatakan konsentrasi alkohol dalam darah.
tentunya dia fungsi dari waktu T. Bentuknya seperti ini. Nah, kita akan menentukan berapa A dan K-nya supaya memenuhi kondisi yang ada. Sorry, ini T006 salah lagi. Y0 pada saat T-nya 0, konsentrasinya 0,6. Kemudian kita lihat bahwa waktu paruhnya 1,5 jam gitu ya. Waktu paruh 1,5 jam. Artinya apa? Y setelah 1,5 jam tinggal setengahnya. Nah, dari data ini kita bisa menentukan nilai A dan K. Ada 2 syarat, 2 parameter bisa kita tentukan. Masukkan aja tinggal ke sini. Y0 sama dengan A E pangkat K kali 0 gitu kan. Kan T-nya 0. Y0 tadi 0,6 sama dengan A E pangkat 0, 1 ya. Jadi A-nya sama dengan 0,6. Oke. Saya punya sekarang Y sama dengan 0,6 E pangkat KT. Nah, Y 1,5 0,3. Kita mau nyari K-nya. Y 1,5 sama dengan 0,6 E pangkat 1,5 K gitu ya. T-nya 1,5. Itu 0,3. Jadi, saya mau nyari K-nya. Saya rumuskan ini 0,3 dibagi 0,6 itu berarti setengah ya. 0,3 bagi 0,6. Supaya keluar K-nya gimana ya? Dilonkan. Kenapa? Lon dan E itu fungsi yang saling inverse. Lon setengah. Ini menjadi 1,5 K. Sama dengan ln setengah. Atau dapat K-nya ln ini 1 kali 2 sama 3/2 jadi 2/3 ln setengah. Ini bilangannya negatif ya. Paham nggak ini negatif? Ingat fungsi ln jangan lupa itu. Fungsi ln sama E pangkat X. E pangkat X itu kayak gini. Melalui 0,1 fungsi ln tuh cerminkan terhadap Y sama dengan X, gambarnya seperti itu. Y sama dengan ln X. Nah, ln setengah, ini di sini 1, ini 1 cerminannya. Kalau kurang dari 1, nilai ln tuh negatif. Ini negatif nih. Oke. Nah, sekarang saya kembalikan, jadi A-nya tadi udah dapat di atas 0,6, K-nya udah dapat, maka konsentrasi alkohol dalam darah setiap saat adalah E pangkat 2/3 ln setengah kali T. Gitu. Kita lihat bahwa yang ini nilainya negatif. Ya, karena ln setengah negatif. Dan ini bisa dimaklumi bahwa konsentrasi alkohol dalam darah dengan bertambahnya waktu, kalau T-nya membesar, ini kan makin negatif nih. Jadi E pangkatnya makin kecil, berarti, E pangkatnya ini. Nah, tapi pangkatnya negatif, dia makin bertambahnya waktu, makin kecil. Wajar ya, konsentrasi alkohol dalam darah kan akan berkurang terus. Diserap tubuh. Oke. Tapi nggak ditanya itu fisiknya. Yang penting ini modelnya berarti seperti ini. Oke. Tentukan model peluruhan eksponensial T jam setelah tengah malam. Ya udah ini model peluruhannya. Jadi penurunan konsentrasi alkoholnya. Selesai. Kalau nggak paham nanya. Jadi yang di kuliah saya lupa memberi nama bahwa ini
model pertumbuhan eksponen yang kayak ini. Bapak mau tanya, tadi pas nyari A dapat 0,6 itu E-nya 1 karena kemiringannya 1 Bukan, ya, bukan, yang bukan, waktu itu. bukan. E pangkat 0. Oh, KT, iya, iya. KT kali Iya, 0. iya. Mhm. Oke. Ini jangan dilupakan ya, grafik E pangkat X gini. Padanannya ln. Kalau E pangkat min X, seperti itu ya, cerminan terhadap sumbu Y. Tapi yang perlu mah E pangkat X saja. Kalau E pangkat X ya cerminkan terhadap sumbu Y. Oke, kalau ada yang keliwat gak paham, tanya ya. Jangan malu-malu nanya. Yang ini. Pak, mau tanya Pak, Ya, kalau misalnya tadi yang E pangkat min X itu ln-nya tetap sama kayak yang E pangkat X gak? enggak. Coba kita bandingkan. 1Y sama E pangkat X. Ini. Itu grafiknya seperti ini ya. Sama aja kalau mau mah. Kemudian kalau Y sama dengan E pangkat ini minus kali kali ini T ya. Ini T. Kalau ininya minus, ini ada koefisiennya kan, selalu minus karena ln setengah kurang dari 1. Kalau minus gimana? Ya lihat aja ininya, kalau minus nih, sebenarnya di daerah yang minus yang ini. Kalau minus berarti nilainya makin turun. Wajar bahwa kalau ini T-nya besar sekali berarti E pangkat minus, ini nilainya minus nih yang ini. Ininya kali T-nya besar sekali. Ya, artinya apa? Di kiri sekali. Makin menuju nilai 0. Gitu ya. Mengamatinya bisa lewat tetap E pangkat T. Mau mengamati lewat E pangkat min T juga bisa. Tapi saya barusan memberikannya lewat E pangkat T. Kalau pangkatnya ini minus, ya lihatnya ke sini. Gitu. Oke. Bapak mau nanya, Ya, tadi itu 2/3 ln setengah itu dia negatif karena mana? Ini? iya. Kita lihat. 2/3 ln setengah. Nah, tadi saya suruh apalin grafik ln. Ln X itu grafiknya ini 1. Terus dia gitu. Cerminan dari E pangkat X ya. E pangkat X dicerminkan terhadap Y sama X jadi ln. Kita lihat ln setengah. Ln setengah itu berarti X-nya setengah. Di sini. Ln-nya kan ini. Jangan yang ini mah E pangkat. Yang bawah, ln. Nilai ln X itu akan negatif kalau X-nya kurang dari 1. Gitu ya. Kalau nggak yakin juga, bisa diubah sama saya jadi gini. 2/3 ln 2 pangkat min 1. Setengahnya jadi 2 pangkat min 1. Sama dengan min kan bisa ke depan. Ln 2. Nah, ln 2 ini 1 di sini 0, ln 2 di sini positif. Ln 2 positif, ini negatif sekarang. Ya. Jadi penyebab negatifnya bukan 2/3-nya, tapi nilai ini negatif nih, ln setengahnya. Jadi di fungsi yang terakhir itu jadinya ln E min ya, 0,6 E min gitu ya Pak? Iya, 0,6 E pangkat minus sesuatu kali T gitu. Nilainya negatif di sini. Makin besar T-nya, ini seluruhnya makin besar tapi negatif. Makin besar T berarti konsentrasinya makin ke kiri. Gitu ya. Nanti membingungkan. Bingung nggak?
Bayangkan E pangkat X tapi ininya negatif. Bayangkan E pangkat X aja, tapi ininya negatif, berarti ke kiri. Bisa juga membayangkannya fungsi ini, Y sama dengan 0,6 E pangkat min X, gitu, min T. Kalau T-nya membesar, tapi kalau ini harus fungsi E pangkat min T. Gambarnya gitu. Kalau T-nya membesar, T ini positif membesar, ininya menjadi ke kanan terus menuju 0 juga. Gitu. Terserah mau melihat dari grafik E pangkat X atau E pangkat min X. Dua-duanya bisa. Cuma harus dilihat mana yang positif, mana yang negatifnya. Oke. Coba nanti diamati dulu. Nanya, Pak, Ya, silakan. datangnya Y sama dengan Y 1,5 sama dengan 0,3 itu dari mana ya, Pak? Y 0,1. Nanti mana itu ya? Yang di atas tadi itu, Pak. Oh, ini dibilang ini Iya, di, ini, Pak. di soalnya. Coba kita lihat soalnya. Oh, Di soalnya ini. Half-life-nya sekitar ini. Jadi konsentrasi alkohol tersebut kan diurai sama darah. Nah, menjadi setengahnya setelah 1,5 jam. Jadi kalau T-nya 1,5 jam, setengah dari semula. Semula ini dikasih tahu juga 0,6. Jadi tengah malam saya anggap T sama dengan 0. Mulai ngamati. Pas tengah malam diamati. Oh, 0,6. Jadi waktu T-nya 0, konsentrasinya 0,6. 1,5 jam kemudian menjadi setengahnya karena dikasih tahu half-life-nya 1,5. Gitu ya. kasih, Pak. Oke. Mohon maaf, saya mau bertanya. Ya. Sebelumnya saya minta maaf karena saya dulu waktu SMA kayaknya pernah dengar rumus NT sama dengan N0 dikali setengah pangkat T per waktu paruh. Itu benar nggak ya, Pak? Harus lihat soalnya ya. Ada macam-macam nanti ke belakang juga tergantung soalnya. Kalau nggak tahu soalnya saya nggak berani jawab benar atau salahnya. Nah, soalnya dulu dicari. Nanti yang mungkin model gitu juga di belakang mungkin ada nanti. Nanti eksponensialnya muncul terus nih dengan variasi-variasinya. Jadi yang depan nih harus dipahami benar. Nanti berubah ke belakang loh, kok nggak sama gitu kerasanya sama yang depan. Oke, sekarang sih masih gampang, hanya rumus ini aja bentuknya, konstanta E pangkat konstanta kali T. Baru satu model eksponensial itu aja. Cuma K-nya bisa macam-macam. Ya. Oke, coba 14 kita lihat. Pada sebuah kultur bakteri semula terdapat 1.000 bakteri. Artinya T-nya 0, jumlah bakteri 1.000, itu ya awal pengamatan. Dan menggandakan diri setiap setengah jam. Kalau ini menggandakan diri. Jadi menjadi 2 kali lipat dalam setengah jam. Mungkin rumusnya sama dengan yang tadi ditanyakan tuh. Nah, misalkan T menyatakan banyak bakteri setelah T jam. Tentukan banyak bakteri setelah T jam ini. Gimana? Sama aja dengan soal tadi kan ya. Coba bisa ngerasakan nggak samanya? Misalkan, sebentar. Misalkan ini bakteri. Y menyatakan jumlah bakteri tiap saat. Karena berubah-ubah. Berarti Y fungsi dari T gitu ya. Nah, kita punya data sama kan kayak tadi. Saat awal ada 1.000. Artinya Y0 saya punya 1.000. Dan menggandakan diri tiap setengah jam. Jadi apa? Y
Berapa jam tadi teh? Setengah jam. Satuannya dalam jam ya, jadi Y setengah 2000 kan gitu. Kan membelah menjadi 2 kali lipatnya. Nah, ditanya modelnya, fungsi Y-nya. Ini harusnya dibilang, asumsikan bahwa modelnya mengikuti model eksponensial. Jadi, Y sama dengan konstanta, apa aja konstantanya, misalkan C, atau nggak mau C, seringan, apa ya, D, E pangkat, PT, itu boleh. Oh, PT-nya salah, sorry. Ini di soal dibilang P itu menyatakan banyaknya bakteri. Jadi ini nggak boleh bikin-bikin sendiri. Kalau di ujian juga harus pakai P. Kecuali nggak disebut di soalnya. Kita munculkan sendiri. Nah, kita harus memunculkan fungsi banyaknya bakteri setiap saat adalah konstanta kali E pangkat, ini konstanta lagi. Misalnya DT. Sama aja dengan yang tadi kan? Bisa ya sisanya? Masukkan P0 sama dengan C E pangkat D kali 0, P0 1000. Ini nilainya 1, jadi C-nya 1000. Mencari D-nya persis kayak tadi. Coba dulu sendiri. Setelah tahu rumus PT-nya, setelah 3 jam ya tinggal masukkan, nanti ke sini T-nya 3, berapa? Tapi cari dulu C dan D-nya. Nah, itu T-nya 3, masukkan, dapat nilainya. 45 menit, masukkannya 3/4. Sketsakan grafiknya, atau ini saya jawab aja, ada grafik segala. Kita hitung ya. Kita hitung. Tadi jadi saya dapat C sama dengan 1000. Karena ini nilainya 1. Jadi PT sama dengan 1000, udah dapat itu konstanta C-nya. E pangkat DT. P setengah 2000. Dia menggandakan diri dalam waktu setengah jam. Jadi setengah jam tambah banyak. Saya masukkan P setengah. Kalau mengikuti rumus ini menjadi 1000 E pangkat setengah D. T-nya setengah waktunya. Itu menjadi 2000. Sorry, kecoret. Jadi E pangkat setengah D, 2000 bagi 1000, 2. Nah, supaya dapat D-nya, tarik dengan fungsi inversnya, dilonkan. Lon 2. Kiri kanan dilonkan, lon dan E saling invers, tinggal setengah D. D sama dengan 2 lon 2. Nah, dengan demikian saya dapat PT sama dengan 1000 E pangkat D-nya 2 lon 2 kali T. 2 lon 2. Jangan nulis gini ya, nanti dianggap 2 lon 2T gitu. Ini 2 lon 2 kali T, jadi dikurung. Oke. Kalau T-nya 3, tinggal masukkan di sini 3. Harus pakai kalkulator ngitungnya. T-nya 45 menit, masukkan 3/4 T-nya. Buat sketsa grafik PT. Nah, grafiknya berarti saya mau menggambar grafik ini. Grafiknya gimana? Grafik fungsi eksponen, kalau T-nya 0, ini P ya. T-nya 0, ini berapa? Aduh, nggak cukup di sini, sorry. Saya gambar di bawah. Saya mau menggambar PT tadi 1000 E pangkat 2 lon 2 kali T. Mau saya gambar. Perlu agak besar. Ini P, ini P. T-nya 0, E pangkat 0, 1 kali 1000. T-nya 0,
P-nya 1000, katakan di sini 1000. Kalau T-nya membesar, ini kan positif nih. E pangkat positif. Jadi, dia akan lari seperti itu. Kayak fungsi eksponen aja. Sorry, ini 1000-nya agak atas. Kalau T-nya negatif di sini, ya akan seperti ini. Sebenarnya negatif nggak perlu digambar ya, yang negatif. Karena kalau populasi bakteri, ya kita ngamatinya dari T0 sampai terus T-nya bertambah. Udah kayak fungsi eksponen aja. Cuma yang ini nggak perlu. Cuma kalau fungsi eksponen, ya? Ke kiri kenapa langsung dari situ ke kanan? Kenapa yang bawah kiri itu enggak? Karena T negatif nggak ada, nggak ngamati. Kan ini masalahnya real. Jadi kita nggak melihat masa lampau. Bakterinya waktu T-nya -2 berapa gitu. Berarti 2 jam sebelumnya nggak mau diamati. Ngamatinya waktu T0, dilihat di teropong lah gitu, ada 1000 bakteri. Oh iya ya. Kalau cuma matematik aja, ya grafiknya ikut yang ini. Kalau cuma persamaan matematik ya, bicara fungsi. Kalau bicara bakteri ya enggak. Mulai T0. Iya ini dulu anak biologi, anak saya dulu di biologi itu. Dia tiap 2 jam harus ngamati. Untung zaman sekarang mah bisa pakai HP di foto, baru dihitung titik-titik. Sebenarnya nggak ngitung jumlah bakteri, ngitung kumpulan bakterinya. Kalau satu bakteri kan nggak bisa dilihat mata. Tiap 2 jam di foto, dihitungin kulturnya itu. Gitu ya. Sketsanya udah bisa, tentukan P inverse, apa artinya? Coba kita lihat inverse-nya. Ini grafiknya saya hapus ya, supaya bisa nulis. Atau ini diingat-ingat, saya tulis ulang. Mau gambar inverse-nya saya 2 ln 2. PT sama dengan 1000 kali E pangkat 2 ln 2 dikalikan P. Mau menentukan fungsi inverse, berarti harus menyatakan T berapa P gitu ya. Dinyatakan T dalam P. Jadi berusaha dikeluarkan T-nya. Nah, berarti ini saya bagi 1000 dulu. E sama dengan E pangkat 2 ln 2 kali T. Supaya keluar T-nya gimana? Ingat, ini eksponen saya rangkai dengan inverse-nya dilonkan. Sama dengan ln E pangkat 2 ln 2 dikali T. Ini kalau dihitung, satu-satu nulisnya, ln P per 1000 sama dengan ln E sesuatu, ya dia sendiri. Ya, ln E pangkat kuda sama dengan kuda sendiri, karena ini saling inverse. Nah, jadi T-nya sama dengan apa tuh? Ln P per 1000 dibagi 2 ln 2. Jangan pusing dengan ininya rumit. 2 ln 2 tuh hanya bilangan biasa. Udah, itu fungsi inverse-nya. Ini adalah sorry. Ya udah, fungsi inverse ya gitu ya. Ini sama dengan fungsi inverse ini. Mau disebut P-1. Jangan, saya takutnya keliru dengan seper gitu. Udah aja gitu. Ini fungsi inverse ya. Kalau disederhanain lagi nggak bisa, Pak? Bisa, kalau mau ini jadi kurang. Ln P dikurangi ln 1000. Tapi nggak sederhana juga. Ini kan bagi jadi kurang. Misal dijadiin logaritma, ini kan udah muncul sifatnya. Mau pakai gini boleh, mau gini juga bisa nih.
macam-macam, tapi nggak usah. Kalau di ujian ngapain? Ini bisa 2 ln 2, ln-nya bisa ke belakang kan? 2 ln Iya, pangkat bisa. 2. Jadi sama dengan logaritma ini 4 Basis P 4 per 1000 per gitu ya. 1000. Ya. Boleh. Oke, apa artinya katanya? Artinya apa? Kalau P-nya membesar akan gimana terhadap waktu? Grafik logaritma harus apal. Ya mirip dengan grafik ln. Itu ya diamati kalau P-nya membesar, P-nya juga akan tambah ya. Kalau lihat hubungan nih, kalau P-nya membesar, nilai log ini kan juga membesar. Jadi T-nya bertambah. Jadi hubungannya jumlah bakterinya jadi dipengaruhi waktu. Kalau interpretasi kadang-kadang saya juga nggak terlalu canggih karena orang biologi yang tahunya. Setelah berapa lama populasi menjadi 20.000? Ya ini tinggal hitung dari sini inversnya. P-nya menjadi 20.000, waktunya yang kita hitung. 20.000 P-nya bagi 1000. Ini adalah waktunya. Ini kan angka. Jadi dengan fungsi inverse, kita bisa memperkirakan jumlah bakteri akan sekian kalau waktunya ini. Kalau yang awal diberikan waktu, bisa dihitung jumlah bakterinya. Kalau inverse-nya, diberikan jumlah bakterinya, memperkirakan waktunya. Gitu ya. Oke. Ada lagi nggak yang dikotakin? Moga-moga nggak ada, capek. Nggak ada, udah. Nah, sisanya kalian harusnya udah pernah lihat, jadi tanya sekarang. Tugasnya nanya. Kalau nggak ada yang nanya, saya nanti udahan. Bapak mau nanya, Ya, berarti kalau misalkan nanti jawaban kita sampai ln berapa gitu, nggak usah disederhanain lagi, boleh ya Pak? boleh. Nggak disederhanakan juga gini, boleh. Iya. Gitu ya. Kasih Pak. Pak mau tanya Pak, Ya, yang tadi itu kan saya sama dengan log 4 P per 1000 ya Pak ya. mm-mm. Nah, itu tuh dibacanya log 4 pangkat P per 1000 atau log 4 dikali P per 1000. Nggak tahu saya juga bacanya mah. Saya sering nyebutnya log 4 dari P per 1000 itu. Log 4 dari P per 1000 gitu bacanya. Tapi itu standar atau enggak, ini nggak tahu saya. Harus lihat bukunya kalau gitu ya. Di bukunya juga rasanya nggak disebut ya. Hanya notasi-notasi aja. Kalau mau lengkap ya panjang. Log P per 1000 dengan bilangan dasar 4. Gitu ya. Saya udah kebiasaannya, jadi ya saya nggak nyebutkan juga ya di kelas. Saya udah kebiasaannya log 4 dari P per 1000. Ya yang penting nanti makna ininya ya. Nggak tahu ada yang standar nggak kalimatnya. Bapak mau nanya, Ya, kalau nanti di ujian gitu, ada soal benar, salah, itu harus dijawab pakai alasannya atau enggak? kalau kayak di sini nggak usah. Nggak diminta. Hanya melingkari aja, ya udah lingkari aja. Kalau nanti dibilang berikan alasannya ya harus. Tergantung instruksi soalnya. Pasti Pak. Ya. Jadi jawab aja yang minimum sesuai permintaan soal. Ada lagi? Dan yang tanya ini masih banyak nih soal. Soal cerita yang lain Pak, Iya, ya dibaca dulu harusnya. nggak sama rumusnya kayak tadi ya. Nggak tahu, tergantung soalnya. Memanen ikan aja ya, kita ulang ya. Memanen ikan.
Atau apa ya? Memanen ikan atau Dari atas aja mungkin bisa Pak, yang domba-domba itu. yang mana? Yang nomor 4. 4. Seorang peternak domba memulai peternakannya dengan membeli 100 domba. Berarti saat awal jumlah domba 100. Kalau melihat ini kan suruh pilihan ganda ya, pilihan mana yang benar. Kalau lihat di pilihan ini berarti domba dinyatakan dalam D ya. D0 itu jumlah domba awal. Berarti haruslah D0 100. Ini semua D0-nya 100. Coba kita lihat yang ininya. Tiap tahun jumlah domba naik 27%. Jadi kalau nggak ada yang dijual, dombanya berarti setelah 1 tahun menjadi yang mana? Yang A atau yang C kan? Kalau ini kan berkurang 0,73 mah. Berarti kalau nggak ada yang dijual, domba tahun kedua sebesar 1,27 dari domba tahun sebelumnya. Jadi kemungkinan jawaban yang A atau C. Sekarang, menjual 20 domba, berarti berkurang jumlahnya. Nah, yang cocok berarti yang ini. Ini tadi domba semula dengan pertambahannya dikurangi yang dijual. Jadi jawabannya yang A. Paham ya? Oke. Mana lagi? Nomor 5. Gampang lah ya. Hanya menyediakan anakan pangkat. Ini grafik nomor 6 lewat pergeseran. Kalian harus udah mahir membayangkan fungsi B pangkat X. Itu saya ulang di video tambahan yang minggu lalu tuh. B pangkat X sama fungsi logaritma. Sebenarnya logaritma kalau B pangkat X hafal, ya tinggal dicerminkan ke Y sama dengan X. Gitu ya. Coba menggambar ini dulu, yang C aja yang kelihatan rada rumit. Berangkatnya dari menggambar apa dulu? 1/2 pangkat X. 1/2 pangkat X ya. Coba saya tulis 1 min setengah min X. Oke, sama dengan 1 min setengah. Ini saya sebut sebagai nanti yang mau digambar fungsi mx. Jadi gambar dulu fx tadi sama dengan setengah pangkat x ya tadi. Setengah pangkat x gimana gambarnya? Kurang dari 1. Sini membukanya. Ini 1 ya. X. Kemudian diapakan? Digambar yang 1/2 min X. Dicerminkan. Nah, dicerminkan ke? Dicerminkan. Sumbu. Terhadap sumbu Y. Y. F min X yang isinya adalah setengah pangkat min X. Cerminkan terhadap apa? Cerminkan terhadap sumbu Y. Cermin. Yang ini jadi di sini gitu ya. Yang ini dari sana. Ini setengah pangkat min X. Kemudian Dikurang. Digeser. Hah? Dikali minus lagi. Dikali minus. Min Fx. Jadi HX dulu. Min dari GX ya. Segini dulu. Sama dengan min dari setengah pangkat min X. Diapakan itu caranya? Cerminkan terhadap Sumbu X. cerminkan lagi. Minkan. Jadi cerminkan terhadap Sumbu X. sumbu X. Jadi ini cerminkan. Yang ini jadi gitu ya. Yang melengkung ke atas ini menjadi ke sana. 1. Kemudian ada 1 Ditambah 1. mx itu tak lain adalah 1 ditambah hx. Iya. Ini hx. Ini tadi apa ya? Gx. Ini fx semula.
Ya, ini tinggal dinaikkan 1 ya. Semua naikkan 1. Iya. Yang ini jadi di 0. Kita pilih warna lain lah. Warna apa? Hijau. Jadi di 0, ini naik 1 lah kira-kira aja. Ini naik 1. Ini sumbunya berarti nanti di sini ya. Gitu. Ah, gitulah. Ini naiknya 1 semua. Naik 1, naik 1. Oke, pergeseran rasanya lancar. Ini sebenarnya pergeseran sama dengan yang di depan, cuma sekarang fungsinya fungsi eksponen. Pak, mau nanya, Ya, kalau misalnya itu fungsinya diubah jadi min 2 pangkat X plus 1 bisa nggak? jadi gimana ngubahnya ini dari sini? Ya, itu kan kalau 1/2 pangkat min X, bukannya itu berarti jadi 2 pangkat X? Betul nggak? 2 pangkat X gitu? Iya, kayak gitu, Pak. Boleh. Jadi menggambarnya 2 pangkat X dulu, dicerminkan ke mana? Ke sumbu X, ditambah 1, boleh. Jadi kalau ini gambarnya 2 pangkat X dulu, diminkan, dicerminkan ke sini. Ini min 1, 1. Baru ditambah 1, dinaikkan 1 ke sini. Sama aja dapatnya. Boleh aja. Terima kasih, Pak. Lebih simpel malah ya. Cuma 3 step. Oke, buktikan bahwa ini. Gimana ini? Saya tuh apalnya ke lon. Kalau dengan log itu kepala saya macet. Coba lihat ini. Atau ini udah bisa? Kalau udah bisa mah lewat aja, ngapain ngabisin waktu? Yang C aja, Pak. Bisa, Pak. Yang C mah sama-sama nggak bisa, saya juga. Coba. Yang B, Pak. Bung, tanya yang C dulu, ya udah yang C. Log BX, log 1/BX. Nah, sama gampangnya. Log BX dikali log 1/BX itu ya. Tunjukkan dia. Jangan ditulis min 1 ya. Jangan tulis gini. Ini mau ditunjukkan. Kita hitung. Ini saya apalnya gini. Ln X dibagi ln B. Yang ini saya apalnya ln X dibagi ln per B. Dalam ln itu saya familiar kerjanya. Sama dengan ya. Sama dengan ln X per ln B. Gimana ini? Kok nggak cocok dari min 1 ya? Itu benar nggak soalnya? Ya biarin aja. Coba ini ln X biarin. Ln 1/B saya bisa tulis sebagai ln B. apa? Minus ln B. Minus ln B gitu ya? Ya. Ini nggak jadi min 1 kok ya? Kok bisa jadi min 1? Salah soal gitu. Mungkin maksudnya dibagi. Dibagi, kalau dibagi betul ya? Iya, Pak. Ini salah nih soalnya. Ini salah soal nih. Bagi katanya harusnya. Oke. Oh ya, ini yang kali mah udah tuh di sini ya. Mungkin tipe yang kali ini. Ini kerjakannya sama aja. Ini ln C dibagi ln B, dibagi ln A, dibagi ln C. Ln C-nya nanti bisa dicoret. Kerjakannya persis kayak ini. Coba tadi lah karena ditanya. Jadi saya nanya nggak yang B? Log BC, log CA. Log, lupa lagi. BC dikali log CA. Nah, ini kembali ke ln C dibagi ln B kali ln A dibagi ln
C coret-coret sama dengan ln A dibagi ln B sama dengan, ini artinya balikin ke bentuk ini lagi, yaitu logaritma B dari A. Maunya apa? Ya udah, ini terbukti. Ini tolong dibagi kayaknya. Oke, ada lagi? Silahkan. Pak, kalau nomor 16, Pak. 16, aduh susah di bawah. Waktu dialisis. Coba kita baca dulu ya. Waktu dialisis ini harus supaya kurung, ini judulnya. Hemodialisis adalah proses di mana mesin digunakan untuk menyaring urea dan zat-zat lain yang harus dibuang tubuh dari dalam darah tentunya. Proses ini diperlukan apabila ginjal sudah kurang berfungsi, nggak bisa nyaring zat-zat racunnya. Konsentrasi urea di dalam darah sering dimodelkan sebagai model peluruhan eksponensial. Nah, kembali modelnya peluruhan eksponensial. Jadi modelnya kalau C itu konsentrasi konsentrasi racun-racun dalam darah itu konstanta E pangkat konstanta kali T gitu ya. Konstantanya bisa bentuknya macam-macam tapi konstanta, nggak ada T-nya. Nah, untuk misalkan adalah K adalah koefisien transfer massa, ya udah konstanta aja lah ya. Kita rada nggak ngerti masalah biologinya. Pokoknya ini konsentrasi merupakan fungsi konstanta E pangkat ini. K per V itu konstanta yang saya tulis, kalau di sini min K per V-nya itu B-nya itu. K per V ini konstanta karena apa? Karena V itu volume darah. Volume darah seseorang anggaplah konstan gitu ya. K-nya konstanta, ini koefisien transfer massa apa nggak tahu. Saya nggak ngerti arti fisiknya. Pokoknya fungsinya seperti ini. C0 adalah konsentrasi urea semula saat T0. Oke. Dapat dimaklumi kalau T-nya 0 kan ini 1 nih. Yang saya highlight ini nilainya 1. Jadi waktu T-nya 0, dia sama dengan C0. Kita lihat pertanyaannya. Berapa lama seorang pasien harus menjalani dialisis agar konsentrasi urea dalam darahnya turun dari sekian ke sekian? Konsentrasi racunnya turun dari segini ke sini. Jika K-nya sekian dan V-nya sekian volume darahnya. Kita supaya nggak pusing, masukkan dulu angka-angka yang diketahuinya. Jadi saya punya proses hemodialisis ini, C0-nya ini ya, konsentrasi awal. Konsentrasi awal. Tuh. E pangkat min K-nya diketahui 340. Volume darahnya diketahui 32941. Oh, ini orang rada kurang darah ya. Darah itu bukannya 5 liter dalam tubuh orang tuh kira-kira. Ini cuma 3 literan. Kali T ya. K bagi V bagi T. Kali T mana? Hilang. Nah, ini adalah konsentrasi urea yang ada di dalam tubuhnya. Bergantung waktu, karena lagi disaring sama mesin. Apa ini sih? Kenapa tadi yang tanya? Kenapa? Oh, nggak ada yang tanya. Saya lanjut ya. Berubah menjadi 0,6 ya kapan waktunya? Jadi berapa T-nya supaya konsentrasinya menjadi 0,6. Kita tinggal masukkan aja konsentrasi
0,6 kalau waktunya min 340 per 32941 kali T, dicari T-nya. Mencari T-nya kembali gimana? Karena ada di pangkat, kita lon-kan. Sebelumnya saya bagi dulu. E pangkat min 340 per 32941 T. Supaya dapat T-nya kita lon-kan kiri kanan. Lon 0,6 per 1,65 sama dengan ln E pangkat tetek T gitu ya, males nulis, ln 0,6 per 1,65 ini menjadi min 340 per 32941 T. Nah, dari sini didapat T-nya adalah ln 0,6 dibagi 1,65 dibagi minus 340 per 32941. Nggak tahu satuannya menit atau detik atau jam. Harus dilihat di soalnya satuannya jam kalau nggak salah ya. Lah, kok negatif ya? Kok dapatnya negatif T-nya? Bener nggak? Oh betul. Karena apa? Ln dari ini juga negatif. Ini kan kurang dari 1. 0,6 dibagi 1,65 dapatnya negatif. Ini ada negatif. Jadi nanti dapat T-nya positif. Kalau T-nya negatif kan aneh, masa waktunya malah mundur. Tentukan formula waktu dialisis T. Jadi T kecilnya sama dengan T jika konsentrasi urea semula C0 dan target ini, aduh bingung saya. Bingung pertanyaannya yang B. Lewat aja. Paling juga memasukkan kayak yang A, tapi saya rada nggak paham. Oke, lewat dulu aja yang B-nya. Nanti di ujian nggak akan pertanyaannya ngambang. Aduh, ini maksudnya apa ya? Gitu, pasti spesifik sekali. Silahkan, ada lagi? Diam aja. Bapak mau nanya. Oh, Ya, silahkan. kalau nanti di ujian harus dapat angka bulat gitu, Pak. Nggak boleh ada lon-nya. Kan nanti ujiannya online boleh pakai kalkulator. Oh, Gitu. oke. Kalau makasih. ujiannya dulu nggak online, dibiarkan aja gini. Udah betul. Gitu. Oke, Makasih tadi banyak, yang Pak. cowok mau nanya apa? Yang cowok tadi ngilang kemana? Iya, itu nomor 17 pengen nanya kalau nulis caranya gimana? Jadi kayak langsung jawaban aja atau Nah, ini menulis AN-nya sama dengan apa? Tentukan langsung aja, Pak? formula. Jadi AN-nya kalau yang ini aja coba satu dulu. AN sama dengan apa? Seper 2. A1 seperlima, A2 sepertujuh, A3 seper9. Jadi AN apa? Seper 2. AN sama dengan 1 per 2N tambah 1. 2N gitu. tambah 1. Kemudian kita coba beberapa biji ya untuk meyakinkan N-nya 1 benar, N-nya 2 benar, N-nya 3 betul. Ya udah betul. Ya, menuliskan ininya. Kemudian ini juga hanya dimasukkan aja ya. Masukkan aja 6 unsur pertama. Nomor 19. Perhatikan persamaan beda. Ya, model rekursif ini dengan N0-nya 1. Berikan solusi NT sebagai fungsi dari T. Dan komentar kelakuan NT. Kelakuan Anda, kelakuan NT itu kan. Komentarnya kelakuannya nggak tahu, soalnya nggak bertemu.
Rada rugi ini kuliah online nih. Nggak bisa menyiram mahasiswa. Hobi saya tuh menyiram mahasiswa. Jadi kalau nggak ada yang ngobrol ya dicari-cari aja alasannya supaya bisa disiram. Gimana solusinya? Nah, kalau nggak tahu, pakai cara SMA dulu. Kita hitung aja dulu sakunya satu per satu. Mula-mula ada N0 sama dengan 1, kan gitu? Betul? N1 berapa? N1 sama dengan, menurut rumus ini, N1, T-nya 1, T-nya 0, R kali N0. R, N0. N2, R kali N1. Sama dengan, kalau dimasukkan N1-nya ini juga R kuadrat, N0. Dari sini bisa mendapatkan NT sama dengan apa? Belum bisa, hitung dulu N3. R kali N2 sama dengan R pangkat T N0. Ini jadi kelihatan polanya ya. R pangkat T N0. Tuh. Oke, NT sebagai fungsi dari T. Dan kelakuan NT ketika T besar jika R-nya kecil 1, R-nya 1, R besar 1. Kita lihat dulu kalau R-nya kecil 1. Ini sekarang saya udah punya NT sama dengan R pangkat T. N0-nya 1 yang ngapain ini? Aduh, 1 aja gitu ya. Bodoh-bodoh ting pakai N0. Ya udah kali 1 itu. Kali 1 nggak usah itu. Kalau R-nya kurang dari 1, maka nilai NT yang sama dengan R pangkat T menuju berapa? Menuju 0. Menuju 0. Kemarin udah ya, limit sesuatu pangkat T kalau ininya antara min 1, 1 menuju 0. Kalau R-nya besar 1, menuju berapa? Tak hingga. Besar sekali. Kalau R-nya sama dengan 1, Sama dengan 1 gitu ya. Oke, jadi tergantung parameter ininya. Ingat R itu kemarin adalah namanya apa? Laju pertumbuhan per kapita, per individu. Kenapa demikian? Karena kalau ini saya bagi dengan NT, jadi seolah-olah per satu makhluk akan menumbuhkan anak atau berkembang biak sebanyak R per satu individu. Kalau sebanyak NT individu ya R kali NT. Ini ngulang ini, penting. Yang kemarin rumus saya bilang penting tuh. 20 saya bahas dulu. Sebenarnya mengulang yang kemarin. Memanen ikan. Jadi kalau jangan ngapalinnya dicocok-cocokin, soal ini harus ini, soal ini, soal ini. Harus dilihat dari ceritanya, baru direka-reka. Oh ini kumpulin, oh jadi seperti ini gitu, jadi barisan. Kita lihat ya. Seorang petani ikan memiliki 10.000 lele dalam kolamnya. Jadi waktu T0 gitu mencari kesimpulan. Waktu awal pengamatan ada 1.000 lele. 10.000 lele. Banyak bener. Nah, banyak ikan naik 11% tiap 1 bulan. Dan petani memanen 1.000 lele setiap bulan. Jadi ini berkurang, ini bertambah. Gitu ya. Maka, ini mah udah dikasih keenakan. Kita harus bisa memunculkan sendiri ini rumusnya. Jadi saya punya petani mula-mula waktu T-nya 0 itu ada 10.000 lele. Setelah 1 bulan berapa? 1 bulan bertambah
11%. Jadi lelenya menjadi 1,11 kali 10.000 kan? Tapi juga diambil 1.000. Dijual, jadi dikurangi 1.000. Gitu. Paham? Atau secara umum PT tambah 1 sama dengan, sorry ini pakai PT, oh pakai N, sorry, PN sama dengan bulan sebelumnya itu dikurangi 1.000 kan? Ini jumlah bulan sebelumnya ditambah 11%, tapi dikurangi 1.000 karena diambil 1.000. Jadilah ini. Tentukan banyak ikan setelah 6 bulan. Gimana? Dimasukkan ke rumus yang tadi ya, Pak? Rumus yang tadi itu yang mana? Boleh dihitung satu-satu dari sini. P2 berapa, P3 berapa. Tapi saya mau tanyanya bukan 6 bulan, setelah 53 bulan. Nah, kemarin ada rumusnya kalau nggak salah. Coba kita lihat. Diubah dulu ya, Pak. Nah. Rumusnya. Yang Pakai BN beda sama yang dengan itu. R pangkat N. Ah, betul. Saya mau Iya. rumuskan dulu mana ya. Udah di mana itu? Si Adeline ini sama. Kan ini. Bukan. Mana sih? Kok saya jadi kehilangan? Bukan ini deh. Di slide yang terakhir. Bukan ini ya. Di bab berikutnya ya. Bab baru kan? Iya. Sebentar, kita buka dulu supaya kalian paham memasukkannya. Kalau langsung saya tulis, selain saya juga nggak hafal, kalian juga bingung nanti. Sebentar, saya cari dulu foldernya. Mana sih? Bab 2 ya. Limit dan ini. Nah, ini. Yang mana ini? Nah, ini nih, rumus yang kemarin saya bilang sangat penting ini. Mirip nggak dengan yang barusan kita jawab? Coba kita lihat lagi. Rumusnya kan ini kan? Mirip dengan ini kan? Tuh. Ya ini sama aja. Ini sama aja kalau saya tulis PN tambah 1 sama dengan 1,11 dari PN dikurang 1.000 gitu kan, suku berikutnya lagi. Itu kan sama dengan ini. DN plus 1 konstanta, di sini konstantanya mana? Min 1.000. Ditambah sesuatu pengali kali BN. Sesuatu pengali ini 1,11 kali di sini PN. Nah, dari sini maka dapat rumus umumnya. PN sama dengan apa? Udah ada ini. R pangkat N kali A, jadi R-nya berapa di situ? R-nya ini kan? Nah, 1,11. A-nya berapa? A itu apa di sini? Kondisi mula-mula. Ada berapa? 10.000 kan? 10.000. Jadi memasang itu. Kemudian apa? Ditambah C. C itu apa di sini? Min 1.000. Min 1.000. Misalnya. 1 min R pangkat N, 1 min R-nya berapa tadi? 1,11 ya? Per 1 min 1,11. Nah, harus bisa memasukkan rumus itu. Jadi kalau ditanya setelah 100 bulan, ya ganti aja N-nya dengan 100.
Gitu ya. Kalau ditanya di soal ini mah hanya ditanya mana tadi di soalnya. Saya balik lagi ke soalnya. Ditanya 6 bulan ya boleh dimasukkan satu-satu. Dari sini aja masukkan satu-satu boleh. Pakai rumus ini masukkan 6 boleh. Tapi nanti di ujian saya akan nanya 100 bulan. Kalau pakai cara gini kalian 100 baris ngitung. Habis waktu. Kalau di sini tinggal masukin aja N-nya 100. Hitung pakai kalkulator. Dapat angkanya. Jadi yang ini rumus ini penting sekali ya. Dan rumus ini. Tolong. Nah, rumus ini. Pokoknya halaman ini penting. Ini penurunannya lupa nggak apa-apa. Tapi ininya harus ingat. Kalau ininya nggak ingat, ya harus ngelihat pola nuruninnya. Pola nuruninnya sebenarnya cuma ditulis satu persatu, ditarik bentuk umum. Oke, ada lagi soal yang mau ditanyakan? Mana soalnya juga hilang. Silahkan. Tapi jangan semua. Oke. Gak ada yang tanya lagi nih teh? Boleh ditanya minggu depan ya, boleh ya. Oh, yang mau duduk. Harusnya mah udah dilihat dulu. Jadi kalian tinggal nanya yang susah-susahnya. Kalau nggak dilihat dulu ya, jadi bingung mau nanya yang mana gitu ya. Coba injektif udah paham belum? Cepat aja. Ini injektif nggak? Yang A? Enggak. Nggak. Yang B? Enggak. Hah? Iya. Injektif tuh injektif. Injektif ya. Kecuali ini turun lagi, kalau turun lagi bukan. Ini injektif nggak? Iya. Ya. Ini? Enggak. Enggak, karena kalau ditarik garis mendatar, motong bisa di dua titik. Juga tarik garis mendatar, Iya. motong bisa di dua titik. Oke, ada lagi? Nomor 25 masuk nilai titik tetap. 25. Titik tetap harus paham dulu dari nomor sebelumnya. Nah, titik tetapnya harus paham dulu dari nomor sebelumnya mana mulai ada titik tetap. 24 ya, Pak. Oh. Oke. Oh, ini titik tetap mulai 23. Gini, maksudnya titik tetap itu gini. Saya nggak jelaskan dari ini dulu, tapi dari fungsi. Saya jelaskan ini, tutup aja ya, nggak dipakai. Apa itu titik tetap? Ini yang bikin soal, yang belakang Pak Oki ini. Jadi, ngambil dari buku lain. Gini, titik tetap itu. Coba lihat grafik ini. Grafik Y sama dengan X kuadrat. X ini Y. Dengan kepanjangan. Oke. Kita lihat kalau X-nya 1, Y-nya berapa? 1, gitu ya. 1. Kalau X-nya 0, Y-nya juga 0. Kalau X-nya setengah, ini 1/4. Nah, yang 1 dan 0 ini punya sifat istimewa. F 0 sama dengan 0. F1 sama 1 kuadrat 1. Ininya nggak berubah. X sama Y-nya sama, gitu ya. Nah, itu dinamakan titik tetap. Ini titik tetap. Karena tadinya 1, dihitung nilai fungsinya ya 1 juga. Titik 0 nilai fungsinya 0 juga. Kalau setengah bukan titik tetap, setengah jadi 1/4 berubah dia. Bukan titik tetap. Yang lain supaya paham titik tetap. Kalau saya punya Y sama dengan X ini. Titik tetapnya mana? Semuanya. Semuanya ya. Di sini titik A berapapun, di sini jadi A kan? Jadi titik tetapnya semua bilangan real.
Yang atas titik tetapnya adalah 0 dan 1. Kalau saya punya sembarang grafik fungsi gini, mencari titik tetapnya gimana? Kalau dari gambar. Kenapa nggak bisa keluar warnanya? Habis baterai kayaknya. Mau habis. Caranya gimana mendapatkan titik tetap? fx harus sama dengan x. Nah, kita potongkan dengan grafik fx sama dengan x. Ini. Kan ini y sama dengan x, ini y sama dengan gx gitu ya. Nah, di titik potong ini kan, kalau dia posisinya A, maka di sumbu Y juga A kan? Karena Y sama dengan X kan? Jadi ini titik tetap. Dari Y sama X juga Y sama dengan GX. Kan? Ini juga titik tetap. Kalau ini titik B, maka nilai Y-nya ya B juga karena barengan dengan Y sama X. Jadi titik tetap itu perpotongan grafik dengan Y sama dengan X gitu. Karena Y sama X, titik tetapnya semua titik. Semua bilangan real. Oke, itu yang dimaksud titik tetap. Jadi nilai fungsinya sama dengan nilai variabelnya. Sekarang kalau dikembalikan ke sini. Misalkan suatu populasi NT tumbuh menurut persamaan ini. Jadi nilai atau banyaknya populasi di periode berikutnya sama dengan bergantung ke periode sebelumnya. Tentukan nilai N yang mengakibatkan NT sama dengan N. Jadi NT-nya selalu konstan, N konstan. Kapan dia konstan? Yaitu kalau NT plus 1-nya juga N. Nah, yang seperti ini dinamakan titik tetap. Jadi nilai fungsi ini sama dengan nilai variabelnya NT. Periode sebelumnya sebanyak NT, NT plus 1-nya juga sama dengan NT lagi. Jadi konstan sebanyak N. Gimana mencarinya? Coba kita lihat. Saya hapus dulu. NT plus 1, R0 NT, R0 konstanta, min BNT kuadrat. B juga konstanta. Nah, misalkan N ini titik tetapnya. Sorry. NT yang sama dengan, jangan N lagi lah memusingkan ya. NT sama dengan apa? Ki gitu ya. Itu titik tetap. Kalau titik tetap berarti periode sebelumnya dengan periode sesudahnya sama jumlahnya. Berarti nilainya ini Ki, ini juga Ki, ini juga Ki. Nah, berapa nilai Ki-nya itu? Itu yang mau dicari. Ya, ini kita selesaikan menjadi min B Ki kuadrat, ke depan jadi plus, ditambah 1 min R0 Ki, itu kan sama dengan 0. No? Semua dibawa ke ruas kiri. Saya keluarkan Ki-nya menjadi B Ki ditambah 1 min R0. Seluruhnya kalikan Ki sama dengan 0. Nah, saya dapat di sini kancil kali kuda sama 0. Berarti kancilnya 0 atau kudanya 0. Berarti kemungkinan ke satu Ki sama dengan 0 atau B Ki ditambah 1 min R0 sampai 0. Dari sini dapat lagi saya Ki-nya sama dengan min 1 min R0 dibagi B.
Nah, ini titik tetapnya. Ini dan ini. Kalau NT-nya bernilai sama dengan Q, maka NT plus 1 kalau dihitung sama dengan Q juga. Gitu ya. Itu titik tetap. Nah, jika NT sama dengan N, seperti di atas maksudnya, saya pakai Q tadi ya. Jika NT sama dengan N, seperti di atas artinya ini titik tetap. Tentukan NT tambah 100 berapa? N titik tetap. Jadi NT tambah 1 kalau dimasukkan rumus ini juga akan hasilnya N juga. NT tambah 100 berapa? Ya sama dengan N juga kan. Namanya titik tetap, udah nggak berubah. Gitu. Ya berapa nilai N-nya? Yaitu kalau dia 0 atau dia sama dengan ini. Tergantung R0 dan B0. B. Begitu, itu titik tetap. Yang ini dicoba dulu sisanya ya. Nah, ini sama, ini kenapa ini sama ya? Dengan ini. Tentukan titik tetap populasi ini ya sama lagi ini dengan menentukan titik tetap yang A ini. Cuma ini pakai angka ya. Ya udah, oke. Yang 24 hanya yang 23 pakai angka. Yang ini sama nanti, misalkan titik tetapnya sama dengan Q. Berarti Q sama dengan 1 ditambah R kali 1 min Q per K kali Q. Dicari Q-nya berapa. Oke, saya rasa sekian dulu ya. Sisanya harus dicoba sendiri. Kalau nggak nyoba sendiri, pek aja ujian nanti nggak bisa. Apalagi kalau nanti tiba-tiba udah bisa onsite, kalian harus berdatangan ke Bandung bulan Januari. Ujiannya di ITB. Iya, nggak mau gitu, coronanya hilang. Siapa tahu vaksinnya muncul gitu bulan November. Gitu ya. Ini corona ini udah merusak ekonomi setengah mati nih. Kalau kalian jalan ke supermarket, berapa banyak toko yang tutup. Ya, kalau tutup pegawainya nggak kerja. Gimana mereka dapat uang gitu. Yang ngerampok mungkin nanti lama-lama kalau nggak bisa makan. Pak, kalau mau Ya, silakan. Silakan. kalau mau ditanya pas hari Kamis masih bisa kan ya Pak ya? Misalnya mau dicoba dulu hari ini, terus mau ada yang mau ditanya hari Kamis. Jangan Kamis, cuma sejam. Nanti setelah kuliah sejam boleh. Yang mau bubar boleh, yang mau nanya boleh, saya buka. Tapi Kamis saya 12:30 harus selesai karena jam 2 harus di ITB saya Kamis. Harus ke ITB saya. Ya Kamis paling ada waktu setengah jam lah gitu. Nanti belum selesai bisa hari Seninnya lagi atau tutorialnya lagi. Ya makanya dicoba dulu, dikumpulkan sehingga udah spesifik nanyanya. Dan kalau bisa nanyanya, kalau udah nyoba setengah jalan, udah menemukan ini gitu. Udah nyari ini, lanjutannya yang nggak bisa. Nanti biasanya kalau soalnya susah, kalian udah kerjakan setengah jalan, nanya, saya juga sama, setengah jalan berikutnya belum tentu bisa. Kayak soal-soal ini memang saya ambil dari buku teksnya, tapi juga nggak saya cobain dulu, hanya dilihat kira-kira, ini soal bagus. Pas ngerjain belum tentu bisa juga saya. Oke, itu dulu. Ada yang lain? Kalau tidak ada, saya mau hentikan dulu rekamannya ya, nanti baru ditutup Zoom-nya. Saya